Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim. Yang artinya, barang siapa mengerjakan suatu kebaikan sebesar biji zarah, maka Allah akan membalasnya. Dan barang siapa juga mengerjakan suatu keburukan sebesar biji zarah pun, maka Allah juga akan membalas. Banyak tafsiran berbeda mengenai biji zarah ini. Ada mengatakan bahwa zarah ini adalah sebesar semut. Ada mengatakan bahwa zarah ini sebesar atom. Ada yang mengatakan zarah ini sebesar biji sawi. Banyak tafsiran mengenai hal itu. Namun pada intinya zarah ini adalah sesuatu benda yang kecil. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, Allah telah berfirman, barang siapa dari umatku terdapat niat buruk darinya, maka jangan catat itu sebagai amalan buruk. Jika dia mengerjakan niat buruk tersebut, maka catatlah sebagai satu amal buruk. Namun, jika umatku memiliki niat baik untuk mengerjakan suatu amalan baik, maka catatlah sebagai satu kebaikan. Tapi jika umatku mengerjakan niatan tersebut, maka catatlah itu 10 kebaikan hingga 700 kebaikan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bayangkan, Allah kurang baik apa terhadap kita? Kita hanya niat salah gitu. Allah tidak mencatatkan niat tersebut. Seperti kasus contoh, kita naik motor, kita melihat kecelakaan di jalan. Tapi mungkin karena jalanan ramai, kita hanya bisa berniat seandainya aku bisa menolong orang tersebut. Bayangkan atas izin Allah kita mendapatkan satu kebaikan. Apalagi kalau kita bisa sempat untuk menolongnya, 700 kebaikan bisa kita raih dalam hari itu. Tapi jika kita terbesit niat buruk, katakanlah kita di masjid, suasana sepi, terbesit niat, terbesit bisikan syaitan, mencuri infak. Allah belum mencatat amalan ini, amalan buruk kita ini sebagai suatu keburukan. Tapi jika auzubillahi min zaliknya, kita mencuri infak tersebut, barulah Allah memberi sebuah hukuman satu keburukan, satu amalan buruk terhadap kita. Bayangkan. Maka dari itu, wahai teman-temanku semua, janganlah kita menunda-nunda suatu kebaikan. Janganlah kita menunda-nunda suatu perbuatan yang baik. Saat itu pun, ketika kita melihat suatu peluang yang bisa membuat kita untuk melakukan hal baik, maka lakukanlah. Karena mati siapa yang tahu waktu itu akan datang. Bisa jadi kita mati saat kita husnul khotimah. Bisa jadi di sisi lain kita mati saat su'ul khotimah. Ada kisah mengatakan bahwasanya ada 2 orang laki-laki, dia kembar. Yang si A dari hidupnya dia rajin beribadah, dia rajin ke masjid, dia rajin sholat malam, dia rajin baca Al-Quran. Dan saudaranya si B ini kebalikan dari si A. Dia suka mabuk, main perempuan, pulang malam, yang gak jelas dia dari mana. Tapi suatu ketika si A ingin dia sekali-sekali melakukan maksiat.
terbesit niatan, dan si B terbesit niatan untuk sekali-sekali aku sholat Nah, saat mereka berdua melakukan hal tersebut, si A dia maksiat di bar, si B dia sholat, Allah mencabut nyawa kedua orang tersebut. Bayangkan, si A yang katakanlah ini sudah bisa menggapai surga, tapi akhirnya dia terjerumus ke dalam suatu keburukan. Dan bayangkan si B yang mungkin sejengkal saja dia bisa masuk ke dalam neraka. Atas izin Allah dia mendapatkan hidayah, atas izin Allah dia mengerjakan suatu ibadah yang bisa jadi Allah ini suka terhadap ibadahnya. Tidak ada yang tahu. Maka dari itu, jangan tunda-tunda suatu kebajikan. Teruslah kalian berdakwah mengenai kebaikan. Teruskanlah ajaran-ajaran mengenai suatu kebaikan, perilaku mengenai kebaikan. Jangan ditunda-tunda. Karena jadilah kalian manusia yang beriman dan beramal soleh. Tegakkanlah amal ma'ruf nahi munkar. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.